Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali malam hari ini dan bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema ini diberikan kepada saya untuk kita pelajari bersama malam hari ini yaitu doa syukur yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-30. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab. Bapak Ibu bisa membuka firman Tuhan yang ada di tempat Bapak Ibu ataupun melihat yang ada teks di depan. Kita akan membacanya silih berganti, saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian selanjutnya sampai dengan ayat yang terakhir. Mazmur 30, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk penabisan bait suci dari Daud. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Bersama-sama, 3, 4. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Bapak Ibu Saudara, tema yang akan kita pelajari bersama yaitu doa syukur. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar doa syukur, apa yang tiba-tiba ataupun langsung muncul dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Kalau saya boleh tebak, mungkin kita berpikir kalau kita punya rumah baru, ayo kita syukuran. Kalau kita baru sembuh dari sakit, ayo kita doa syukur. Kalau kita dapat kangtau atau dapat cuan, ayo kita mengucap syukur. Saudara, saya pikir itu biasa yang kita lakukan. Kita doa syukur ketika kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Baik saudara, jadi pertanyaannya adalah bagaimana yang tadi worship leader juga sudah bawa ajak kita untuk merenungkan. Jadi bagaimana kalau kita belum merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini, jadi apakah kita menjadi orang yang sulit bersyukur? Dan kita menjadi orang yang tidak mudah untuk doa syukur kita. Saudara, mari kita belajar di Mazmur 30 ini. Saudara, penulis Mazmur 30 ini yaitu Raja Daud belum merasakan bait suci. Saudara, rumahnya Tuhan. Tetapi Raja Daud bisa mempersiapkan ucapan syukur buat penabisan bait suci yang nanti dibangun pada zaman anaknya, Raja Salomo. Saudara, kalau kita melihat tema bait suci, saudara, itu begitu penting, saudara. Kenapa? Saudara, kalau kita melihat tema bait suci, karena bait suci itu pada zaman perjanjian lama melambangkan kehadiran Allah. Melambangkan perkenanan Allah. Bapak Ibu, kalau kita melihat kitab Ratapan, Yesaya, kita membaca Yeremia di situ ketika zaman pembuangan Bapak Ibu Saudara. Apa yang banyak diratapi di sana? Saudara, salah satunya yang diratapi adalah bait Allah yang hancur. Lambang dari kehadiran Allah itu, lambang dari penyataan Allah itu lenyap. Maka ketika bait Allah hancur, dinyatakan bahwa orang Israel betul-betul hilang perkenanan Allahnya. Allah pergi, kalau dalam kitab Yeskiel di situ, meninggalkan umatnya. Tapi saudara, kalau kita melihat apa yang buat Daud bisa tetap bersyukur, meskipun dia ditolak. Kalau kita tahu ceritanya,
bait suci, dia merindukan Tuhan itu ada bangunan yang kokoh di mana Tuhan bisa tinggal. Tapi Tuhan apa? Tolak Daud. Bukan kamu yang bangun, tetapi nanti anak kamu. Saudara, Raja Daud ditolak. Tetapi bagaimana Raja Daud bisa tetap menyanyikan syukur untuk penabisan bait suci yang nanti baru akan dibuat pada zaman anaknya. Saudara, maka kebenaran pertama yang kita pelajari adalah doa syukur itu bukan nanti. Kalau saya dapat ini, itu, saya baru doa syukur. Bukan, saudara. Tapi muncul doa syukur itu dari pengalaman spesifik bersama Tuhan. Saudaraku, sayangnya dunia ini, saudara, mengajarkan bahwa kebahagiaan itu nanti. Kalau nanti kamu punya rumah, nggak kontrakan lagi, rumah mewah. Kalau kamu nanti punya mobil sport, lagi gias saudara ya, pameran mobil mewah yang bagus, kamu baru punya itu, kamu rasa bahagia. Ataupun kamu punya uang yang tak terbatas, kamu bisa bahagia. Dunia mengajarkan itu, saudara. Tetapi pemazmur beda, kebahagiaan bukan nanti. Tapi saudara, ucapan syukur itu, Mazmur bisa memuji Tuhan karena pemazmur pernah merasakan pengalaman spesifik bersama dengan Tuhan. Dikatakan di situ, saudara, saat ia ditarik Tuhan, saat ia jatuh, dia merasakan itu. Saat Tuhan membungkam musuh-musuhnya, Daud tahu ketika musuh-musuhnya bisa kalah bukan karena kekuatan dia, tapi karena Tuhan yang bungkam. Saat Tuhan menyembuhkan dia, saat dia mengalami saat-saat sakit, dia dalam keadaan yang down, Daud tahu Tuhan menyembuhkan dia. Saat Tuhan menyelamatkan hidupnya dari masa-masa yang kritis, saudara, dikatakan di situ. Daud tahu itu bukan selewatnya aja, tapi karena ada Tuhan di situ. Saudara, doa syukur itu bukan nanti, tapi dari pengalaman spesifik kita bersama dengan Tuhan. Saudaraku, tantangan lain di saat kita bersyukur bukan hanya itu nanti, saudara. Tapi ternyata zaman ini adalah aku sulit bersyukur. Kenapa? Karena banyak yang lebih kaya. Aku cuma punya begini. Banyak yang lebih pintar. Aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Banyak yang lebih dipakai Tuhan rasanya. Aku mah kurang rohani, gak bisa. Kita bandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita sulit bersyukur. Saudara, kita jadi sulit bersyukur. Saudaraku, Alkisah ada seorang tukang tukang batu maksud saya. Tukang batu ini dia bekerja seharian, dia ketok batu, dia ambil batu, dia taruh, dia jual batu-batunya. Tapi ketika dia merasakan pekerjaan dia panas, capek, dia ngelihat raja lewat, enak ya. Raja dipopong, dia mau minum diambilin. Wah, enak sekali nih raja. Alkisah itu ya saudara ya, jadi dia doa sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh, saya pengen jadi raja. Saudara, ini cuma cerita ya, akhirnya Tuhan mengabulkan dia. Dia jadi raja, saudara. Ketika dia jadi raja, enak jadi raja. Mau apa dilayanin, mau jalan gak usah jalan, dipanggul saudara. Enak jadi raja. Tapi ketika dia jalan, ketika dia keluar, panas ya. Silo ya, kayak di sini saudara, silo ya. Saudara, dia gak enak ya. Terus dia lihat, matahari ini kurang ajar ya. Dia yang siloin saya. Malamnya dia doa. Tuhan, aku pengen jadi matahari. Rasanya enak dong. Bisa nyinari semuanya begitu. Oleh karena itu Tuhan jawab doanya. Dia jadi matahari, saudara. Saudara, ketika dia jadi matahari, seminggu dia jadi matahari, dia senang. Wah, dia paling berkuasa, rasanya dia hebat di situ. Yang pelosok-pelosok dia bisa sinari di situ, saudara. Tapi kemudian tiba-tiba ada awan hitam yang menutupin dia. Saudara, ketika awan itu hitam, dia menutupin, ini awan hitam berani-beraninya ngalangin aku. Dia berusaha sinarin sekuat tenaga. Awan hitam tetap menutupi. Oleh karena itu dia doa lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa aku pengen jadi awan hitam itu Tuhan. Tuhan jawab doanya, dia jadi awan hitam. Wah, dia bisa terbang, saudara, dia tutupin matahari, dia merasa lebih hebat dari matahari. Tapi kemudian saudara, ketika itu tiba-tiba dia gerak, wah dia terbang. Kenapa ini? Dia terbang ke sana kemari, ternyata dia dibawa angin, saudara. Dia lihat, kayaknya angin lebih hebat. Dia doa lagi sama Tuhan, Tuhan kalau bisa aku pengen jadi angin yang bisa terbang kemana-mana. Saudara, Tuhan kabulkan dia. Dia jadi angin, saudara. Saudara, ketika dia terbang jadi angin, dia terbang kemana-mana, dia sapu rumah, dia bisa kuatkan anginnya kemanapun yang dia mau. Tapi kemudian ada satu hal yang dia gak bisa ubah, saudara.
yang dia nggak bisa gerakan, saudara. Yaitu apa, saudara? Gunung. Saudara, gunung itu dia berusaha tiup, dia berusaha, ini nggak bisa, saudara. Gunungnya tetap ada di situ. Dia doa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh saya pengen jadi gunung, Tuhan. Saudara, kemudian Tuhan jawab, dia jadi gunung. Saudara, ketika dia di gunung, dia merasa kokoh, dia merasa hebat. Kemudian saudara, ada orang yang ketok-ketok itu gunung. Dia merasa, aduh ini ada orang yang ngancurin tubuh saya ini. Dia doa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh saya jadi tukang batu ini, Tuhan. Dan Tuhan jawab doanya, dia kembali jadi tukang batu. Saudara, ini sebuah kisah, saudara, memperlihatkan, saudara, mengingatkan kita bahwa natur manusia itu gak pernah puas. Kita ada dikasih satu, kita minta yang lain, kita bandingkan. Saudara, kalau konsep bahagia itu nanti, maka seperti tukang batu ini, kita gak akan bisa puas, saudara, karena dia bandingkan terus. Tapi firman Tuhan ajarkan ucapan syukur itu mulai dari pengalaman spesifik kita, saudara. Bukan sekedar lewat. Saudara, zaman ini zaman TikTok, zaman YouTube, zaman banyak pengetahuan tapi sedikit kedalaman. Itu katanya almarhum John Stott, saudara. Jangan-jangan zaman ini, saudara, kita banyak melewatkan pengalaman kita bersama Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kita bersyukur bisa dimulai dari pengalaman spesifik bersama Tuhan. Saudara, kapan terakhir kali saudara dan saya merasakan pengalaman bersama Tuhan? Pengalaman bersama Tuhan bukan hanya di tempat retret, tapi bisa dengan keseharian kita. Terkadang saudara kita bersyukur di permukaan. Iya, saya bisa bersyukur sama Tuhan. Tapi kita bersyukur gimana, saudara? Tuhan, aku bersyukur engkau baik. Saudara, gak salah, saudara. Tetapi saudara, kalau kita pengenalan kita sama Tuhan seperti itu, tidak dalam, saudara, hanya di permukaan, maka ya seperti itulah relasi kita. Saudara, kalau kita sudah menikah dan kita ditanya, kalau kamu kenal istrimu, coba sebutkan kelebihan dan kekurangan suamimu, atau kekurangan atau kelebihan istrimu. Ya, suami atau istri katakan begitu, dijawabnya cuma, ya istriku sih baik ya, tidak sombong. Saudara, bayangkan saudara kalau saudara punya istri dan hanya mengenal saudara sudah 10-an tahun menikah, dan ya dia cuma itulah, dia baik dan tidak sombong begitu. Ya, kira-kira saudara itulah pengenalan yang hanya di permukaan. Tapi saya kira beda. Ketika kita ditanya begitu, kita bisa sebutkan dari A sampai Z, ya, kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Kembali kita berhenti sebentar, pengalaman spesifik bersama dengan Tuhan apa yang akhir-akhir ini kita alami. Mungkin itu hal yang spektakuler, disembuhkan dari sakit, dibuka jalan ketika kita susah. Ataupun mungkin juga hal biasa, saudara. Saat kita susah, Tuhan hibur kita dengan, iya ya, saya ingat firman Tuhan hari ini. Saya dihibur oleh Tuhan. Atau saat kita khawatir, hal yang biasa yang kita lakukan adalah ada sahabat, ada pasangan kita yang mendengarkan kita. Dan mungkin sekali kita kadang lewat ini bukan dari Tuhan, tapi kalau kita melihat ini cara Tuhan untuk menghibur kita. Saudara, yuk kita kembali ingat pengalaman yang spesifik yang kita alami bersama dengan Tuhan akhir-akhir ini. Kalau saudara berkata, Pak, saya sudah ingat, coba-coba ingat akhir-akhir ini. Enggak ada pengalaman spesifik yang baik, Pak. Jadi kalau saya nggak punya itu, apakah saya nggak bisa bersyukur sama Tuhan? Saudara, di poin kedua ini kita belajar, Pak Mazmur mengajarkan bahwa doa syukur itu bukan hanya lahir dari pengalaman, tetapi diperkuat, saudara. Dari apa, saudara? Dari pengenalan mendalam siapa Tuhan. Saudara, di ayat kelima, Raja Daud mengajak jemaat untuk bermazmur dan persembahkan syukur pada Tuhan. Karena Raja Daud kenal siapa Tuhan itu. Saudara, di ayat ke-6 dikatakan bahwa Tuhan itu sesaat saja murka. Tetapi Tuhan murah hati seumur hidupnya. Saudara, kata murah hati di situ diterjemahkan dalam ESV Waiver. Dari kata Ibrani nuratson. Bisa berarti kemurahan hati, perkenanan, penerimaan, dan kesenangan, saudara. Saudara, pemazmur tahu betul Tuhan bisa murka. Pemazmur tahu betul Tuhan bisa marah atas kegeraman, atas dosa-dosa umatnya. Tetapi pemazmur tahu bahwa Tuhan tidak akan melupakan dia, meninggalkan dia, mengusir dia, dan tidak lagi menganggap dia sebagai anak. Saudara, pemazmur seperti seorang anak kecil yang aman dengan papanya. Anak kecil ini walaupun nakal, anak kecil ini dipukul papanya, tetapi mata anak kecil bisa melihat mata papanya tidak akan pernah membuang dia. Mata anak kecil ini akan terus percaya bahwa papanya akan terus bersama dengan dia walaupun sedang dihukum. Saudara, itulah pengenalan yang mendalam siapa Tuhan. Saudara, itulah yang menguatkan pemazmur untuk bersyukur kepada Tuhan.
Saudara, pertanyaannya lagi adalah Tuhan seperti apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya kenal hari ini, saat ini. Saudara, bagaimana kita bisa tetap menyembah Tuhan sekalipun kita menghadapi keadaan buruk sekalipun. Saudara, ini tidak mudah, saudara. Tahun 2023 September yang lalu, saya divonis usus buntu saya pecah, saudara. Saya mendengar ada baru saja hamba Tuhan yang meninggal karena usus buntu pecah, dan saya merasa kalau bisa disembuhkan itu sungguh anugerah luar biasa. Saudara, usus buntu saya pecah dan sudah sepsis, saudara. Sudah nanahan dan sudah membentuk jaringan, menekan saluran air kencing dan buang air besar, saudara. Sakit kemana-mana. Saya harus menjalani operasi 2 kali. Saudara, singkat cerita, saya melihat orang yang sakit fisik itu, yang sakit bukan hanya fisiknya, saudara, tetapi bisa mental dan juga spiritual sakit. Saudara, ketika sakit itu mungkin saudara pikir, wah hamba Tuhan mah selalu kuat. Tidak, saudara. Ketika itu ada momen-momen di mana saya sakit berbulan-bulan, tidak sembuh. Puluhan kali ke dokter, minum ratusan obat mungkin, saudara. Antibiotik, tidak kunjung sembuh, tetap meriang, saudara. Dan membuat saya bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Dosa apa saya, Tuhan? Saya bisa berpikir, salah apa saya? Saya sudah serahkan hidup, menyenangkan buat Tuhan. Tapi saya merasa keadaan saya susah, sulit bersyukur, saudara. Kalau melihat keadaan diri masa itu. Saudara, tapi apa yang menjaga iman saya? Tetap saya ditolong Tuhan, tetap mengikut Dia walaupun keadaannya susah. Saudara, yang mengingatkan saya adalah saya ingat tentang salib Kristus. Saudara, di mana kasih yang terbesar sudah Tuhan nyatakan di atas kayu salib itu. Maka ketika Dia izinkan saya melalui keadaan yang tidak enak, di saat itu ketika saya memandang salib Kristus, saya bisa percaya hatinya tetap baik. Meskipun saya merasakan keadaan tidak baik. Saudara, salib Kristus merupakan penyataan kasih Tuhan yang tertinggi kepada kita. Maka iman kita tidak kita landaskan sebagai anak Tuhan dari keadaan kita, saudara. Tetapi dari salib Kristus yang selalu terpampang di depan, yang selalu kita bisa lihat. Saudara, bukan dari kesetiaan kita, saudara, mengikut Tuhan. Bukan, saudara. Tetapi dari kesetiaan Tuhan yang mati-matian mencintai saudara dan saya. Supaya kita bisa melihat kasih yang tertinggi itu Tuhan sudah nyatakan buat kita. Maka kita tahu, saudara, kita diterima, dikasihi oleh Tuhan bukan karena jasa-jasa kita. Tetapi karena jasa-jasa Kristus dan kesetiaan Kristus. Saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh kenal Tuhan, meski keadaan buruk sekalipun, kita akan dimampukan untuk bersyukur. Bukan karena keadaan, tetapi karena siapa Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh merasakan itu, maka kita bisa seperti Habakuk, saudara, yang berkata, sama-sama kita bacakan, 3, 4. Sekalipun ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, kita juga bisa seperti pemazmur yang berkata, 3, 4. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, kita bisa seperti saudara pahlawan-pahlawan iman ini, saudara. Walaupun keadaan mereka sangat susah, bahkan pemazmur berkata dia sangat berat, dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku dan hartaku bagianku tetaplah Allah. Saudara, ucapan syukur dan pujian mereka kepada Allah melampaui keadaan yang mereka alami karena mereka punya pengenalan yang sejati kepada Tuhan. Saudara, kalau kita punya pengalaman sama Tuhan yang spesifik, tetapi kita dangkal pengenalan akan karakter Tuhan yang mendalam, saudara, maka kita punya iman yang inkonsisten. Saat keadaan baik kita kenal Tuhan baik, saat kita keadaan buruk kita kenal Tuhan buruk. Tapi saudara, kalau kita punya pengenalan mendalam sama Tuhan, kita miskin pengalaman nyata sama Tuhan, maka kita punya apa, saudara? Iman kita konsisten. Tapi apa, saudara? Kering. Tuhan dirasa jauh. Tapi saudara, Mazmur 30 ini mengajarkan kita kalau kita merasakan pengalaman nyata sama Tuhan dan punya pengenalan mendalam siapa Tuhan, maka kita punya iman konsisten dan terus bergairah. Saudara, maka Mazmur 30 ini mengajarkan kita pengalaman personal bersama Tuhan dan pengenalan mendalam siapa Tuhan itu perlu berjalan berdampingan, saudara.
Menyadarkan pemazmur, saudara, bahwa hanya Tuhanlah penolong satu-satunya dalam hidupnya. Itulah, saudara, kalau kita melihat bagian akhir di Mazmur ini, saudara, penyataan keyakinan pemazmur. Ingin terus menyanyikan syukur pada Tuhan selama-lamanya. Saudara, kalau kita melihat ini penghabisan bait suci, apa relevansinya, Pak, buat kita pada zaman ini? Saudara, penggenapan nyanyian penghabisan bait suci kapan, saudara? Saudara, kalau kita bertanya kapan atau apakah bait suci pada zaman perjanjian baru ini, saudara? Saudara, kalau kita melihat dalam narasi Allah, saudara, maka kita melihat bait suci pada zaman perjanjian baru ini dibangun oleh siapa, saudara? Oleh anak Daud itu sendiri. Oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, saudara, dia membangun bait suci. Siapa, saudara? Saudara dan saya. Dia mati-matian, saudara. Menanggung murka Allah di dalam dirinya. Sehingga saudara dan saya yang berdosa, yang tadi terpisah dari Allah. Karena kematian dan jasa Kristus. Dia menanggung. Dia membangun bait suci itu. Sehingga saudara dan saya kembali mendapat perkenanan Allah. Dan murka Allah turun pada Kristus. Dan kita kembali bisa dekat dengan Allah. Dan roh Allah bisa tinggal di dalam diri kita. Saudaraku, maka penghabisan bait suci itu kita bisa rayakan. Karena Kristus yang telah membangun setiap kita untuk Dia bisa tinggal selama-lamanya di dalam diri kita. Perkenanan kita yang kita alami dari Tuhan bukan karena keadaan, tetapi karena jasa dan kesetiaan Kristus. Saudaraku, biarlah itu yang melandaskan kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Pengalaman yang spesifik mendorong kita untuk bisa terus mengenal siapa Dia. Dan Dialah satu-satunya penolong kita yang bisa menolong kita. Dan kita bisa memuji Dia selama-lamanya. Mari kita berdoa.